Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat nastar yang lucu dan unik. Di sini cara buatnya super mudah dan bahannya sangat ekonomis. Di sini tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan mixer, dan tanpa menggunakan oven. Tapi hasilnya super lembut, super ngeprul, dan lumer di mulut. Nah, bagi teman-teman yang punya ide jualan, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan karena bahannya yang sangat ekonomis dan cara buatnya super mudah dan bisa dijadikan untuk isian toples lebaran juga ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkok ukuran sedang. Kita siapkan margarin dan butter masing-masing 50 gram, jadi totalnya 100 gram ya. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 2 sendok makan meres ya. Tambahkan secukupnya vanili. Tambahkan juga susu bubuk sebanyak 2 sendok teh munjung seperti ini ya. Tambahkan secukupnya garam. Lalu semua bahan kita aduk dan kita campur hingga merata. Kalau sudah tercampur semua, tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Lalu campur kembali tepung maizenanya agar tercampur merata. Dan urutan yang terakhir yaitu tambahkan tepung terigu protein rendah. Di sini sebelumnya sudah saya ayak ya teman-teman. Untuk ukurannya sebanyak 125 gram. Aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur merata ya. Untuk mempermudah dan adonan agar cepat kalis, sebaiknya kita gunakan dengan tangan saja ya. Dan pastikan tangan sudah dicuci dengan bersih. Remas-remas dan uleni pelan-pelan hingga kalis. Kalau sudah tidak menempel di jari kita atau di telapak tangan, itu tandanya sudah kalis ya. Kemudian kita bagi-bagi dan gunakan timbangan agar sama rata. Di sini beratnya sebanyak 12 hingga 13 gram ya teman-teman. Dan untuk beratnya disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Kalau sudah, kita akan bentuk. Kita pipihkan seperti ini ya. Nah, ini cara buatnya mudah sekali ya teman-teman. Ini tidak sama seperti nastar yang bulat atau yang biasanya ya. Buatnya awalnya sama, dibulatkan, hanya kita akan menggunakan dengan cetakan yang unik yaitu dari pembungkus apel ya. Nah, ini teman-teman. Jadi alat pencetaknya ini ya teman-teman, simple banget ya. Jadi hanya caranya seperti ini, hanya ditarik, ditekan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini mirip apa ya? Mirip kerang gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita ambil satu adonan lagi. Kita buat seperti yang awal tadi.
Nah, untuk isiannya yaitu selai nanasnya itu sesuaikan dengan selera ya. Di sini saya gunakan 4-5 gram ya. Nah, sama caranya kita bulat-bulatkan, lalu kita masukkan ke dalam pembungkus apelnya, lalu kita akan tarik sambil ditekan ya, seperti ini. Nah, caranya mudah banget ya teman-teman. Jadi akhirnya dia membentuk seperti kerang ya teman-teman. Nah, ini mirip kerang ya teman-teman. Jadi membuat nastar ini tidak harus patokan yang nastar yang kayak biasanya, seperti nastar yang bentuknya bulat polos ya teman-teman, tapi bisa dibuat seperti apa saja yang sesuai kita selera saja ya teman-teman. Nah, kita ulangin, kita bulat-bulatkan seperti yang dari awal tadi. Sama caranya ya teman-teman. Ditarik sambil ditekan kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tidak bakalan retak ya teman-teman. Nah, gampang kan teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah dibentuk semua. Kemudian kita olesi dengan kuning telur. Kuning telur ini sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Jadi bahannya 1 butir kuning telur ditambahkan dengan susu SKM sebanyak 1 sendok teh dan minyak goreng sebanyak 2 sendok teh, dan tambahkan juga dengan pewarna kuning tua ya teman-teman. Olesin semua seperti ini. Kemudian kita siapkan alat pemanggangnya, yaitu tanpa menggunakan oven. Di sini saya menggunakan dengan sarangan panci atau dandang. Sebelumnya sudah diolesi dengan margarin ya, agar tidak lengket. Nah, di sini alat pemanggangnya saya menggunakan dengan teflon. Kemudian nyalakan kompor, gunakan api yang paling kecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi apinya cukup seperti ini saja. Nah, letakkan seperti ini. Kalau sudah panas, kita akan tutup. Masak atau panggang hingga matang selama 35 hingga 45 menit, atau tergantung alat pemanggangan teman-teman di rumah ya. Nah, ini sudah matang, hasilnya seperti ini. Ini cakep banget, tidak ada yang retak, tidak ada yang gosong. Kalau sudah dingin, kita sajikan. Nah, ini hasilnya terlihat cantik ya teman-teman. Jadi super mudah, super ekonomis, bahannya tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan oven, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan yang menggunakan oven ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan hasilnya. Jadi kalau membuat nastar, mau bentuk apa saja tergantung selera teman-teman ya, tidak harus yang berbentuk bulat. Nah, ini kita akan coba ya, kita akan buka kira-kira lumer, lembut apa tidak. Nah, ini semuanya sama ya teman-teman. Jadi bukan gosong ya teman-teman ini. Nah, mari kita akan tes hasilnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya super lembut, ngeprul dan lumer di mulut. Nah, bagi teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.